Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Nggak apa-apa. Kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat. Saya sudah punya kayaknya. Izin Pak Bupati. Sebentar Bu. Ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya, kami biarkan aja. Mau ambil 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana, pemerataan kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, luar biasanya keberanian seorang Muhammad Adil, Bupati Kepulauan Meranti yang berani memperjuangkan rakyatnya di depan staf khusus Menteri Keuangan. Dan itu juga tentu mendapat respon yang luar biasa dari sahabat SC Channel semua. Justinus Prastowo, orang yang dituding oleh Muhammad Adil ini angkat suara. Barangkali dia merasa orang hebat, dia merasa orang pintar, merasa orang kaya juga. Tidak terima gitu dengan selevel bupati berani tunjuk-tunjuk sampai bilang kan saya enak lihat muka Anda. Nah, ini angkat suara dia. Dan dia menyatakan dia tidak terima disebut setan. Padahal siapa yang menyebut dia setan? Kalau dia nggak mau disebut setan, maunya dibilang apa? Nah, jadi kita lihat dulu kronologisnya buat sahabat SC Channel semua juga yang terlewat belum melihat kemarin apa sih kalimat kata-kata yang disampaikan oleh Bupati Meranti ini terhadap Justinus Prastowo. Sebetulnya bukan pada pribadinya tapi pada institusinya, pada kebijakan pemerintah pusat ini. Ini kita lihat dulu ya. Ini penjelasannya, tapi kita tonton dulu deh yang ini deh. Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Nggak apa-apa. Kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat. Saya sudah punya kayaknya. Izin Pak Bupati. Sebentar Bu. Ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya, kami biarkan aja. Mau ambil 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana, pemerataan kemana. Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Karena Pak Jokowi 2024 wajib 0%. Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan orang, nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu? Akibat pandemi COVID, warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia. 41.000 penganggurannya. Kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu. Apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah Pak. Itu Pak. Ya kita tunggulah. Ada tidak nanti gugatan saya ke mahkamah. Kita lihat. Izin Pak. Saya enak mandeng Bapak di sini. Aku tinggalkanlah ini ruangan. Baik Pak Bupati, terima kasih. Mungkin bisa stay sebentar lagi, kita akan selesai Pak Bupati. Ya itu luar biasa ya. Diapresiasi oleh rakyat Indonesia. Jadi sekarang Justinus Yustowo, siapa tadi saya lupa namanya ini, meminta meminta maaf lah atas kata-katanya yang menyebutkan dia setan atau iblis. Padahal Prastowo ya, padahal kita lihat tidak ada menunjuk bahwa hey, Anda itu setan, hey, Anda itu iblis. Dia bertanya ini setan apa iblis? Kok kelakuannya seperti setan dan iblis? Nah kita lihat
ini ada ya sebetulnya ini siapa Hasbi Lubis sudah bilang nih, hak Anda memberi klarifikasi terhadap pernyataan Bupati Meranti justru bagus agar bisa sama-sama dikoreksi. Namun yang ingin saya tanyakan adalah apa kapasitas Anda meminta Bapak Bupati minta maaf? Undang-undangnya ada. Apakah begini etika birokrasinya? Nah, kita lihat apa yang dia sampaikan ya. Saya Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti, Saudara Muhammad Adil, yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Ini jelas ngawur dan menyesatkan. Karena Kementerian Keuangan justru sesuai undang-undang telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian SDM dalam membagi dana bagi hasil. Dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja, tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama. Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah dan dana desa sebesar 872 miliar atau 17% dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari PAD Meranti sebesar 222 miliar. Untuk itu, kepada Saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesalan publik yang lebih luas. Terima kasih. Ya, itu permintaan dari Yustro apalah namanya ya. Ya, ini jelas-jelas kalau saya dan saya juga yakin mewakili sahabat EJ Channel semua menolak. Jangan mau minta maaf. Itu adalah minimal curahan hati seorang bupati. Dan faktanya nggak bisa dijelaskan dengan statistik. Oh, kita sudah kasih bantuan 75% dari APBD, bla 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 dan seterusnya. Fakta saja gitu. Berapa yang dikeruk dari Kepulauan Meranti, berapa yang diberikan untuk Meranti. Kan sederhananya begitu saja gitu. Adakah keadilan di situ? Itu pertanyaan yang utama gitu. Dan kalau kita lihat reaksi-reaksinya ya tentu banyak yang membela Bupati Meranti kalau begini. Lihat dulu ke lapangan itu, omongan di kantor sampai nggak ke tempat yang dituju. Bupati itu bicara tidak asal ngomong, pasti ada dasar. Janganlah klarifikasi sepihak, datang dulu ke sana. Kalau yang salah kelola Bupati kan bisa melibatkan KPK. Ya, jangan sesama ini petinggi ini kemudian koar-koar di gedung mewah di ruang ber-AC yang dingin. Turun dong ke lapangan, lihat fakta di lapangan. Bagaimana Meranti yang berbatasan dengan Malaysia sampai kepikiran gitu. Kayaknya lebih enak gabung dengan Malaysia deh. Kan repot kalau sudah begitu. Nasionalisme kita menjadi tergadai karena adanya ketidakadilan dari pusat ke daerah. Pejabat staf khusus, Anda punya kekhususan apa ini ya? Luar biasa sampai bisa nyuruh-nyuruh bupati. Hei, bupati itu dipilih oleh rakyat Meranti. Anda dipilih siapa? Anda dipilih Sri Mulyani paling. Kalau bukan titipan Pak Jokowi atau pejabat tinggi lainnya. Lebih punya legitimasi mana ketika orang berbicara tentang apa yang sedang dirasakan oleh rakyat? Ya orang yang dipilih dong. Mudahnya kan begitu saja gitu. Derajat, ini cocok nih tuh. Derajat bupati itu dipilih rakyatnya. Anda Prastowo hanya ditunjuk menteri. Dan Anda karena ditunjuk mampu menasehati orang yang dipilih. Anda mewakili siapa? Legal standingnya apa? Sebenarnya yang bupati ini permasalahkan adalah SDA-nya yang dikeruk terus-terusan. Tapi feedback buat daerahnya kecil dengan dalih pemerataan. Ini keren nih. Konteksnya beliau orang atau iblis itu dia bertanya. Silakan dijawab. Orang atau iblis? Atau setan? Jawab saja. Ini saatnya pemimpin-pemimpin daerah memang harus memiliki keberanian seperti Muhammad Adil dalam memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Mudah-mudahan beliau naik jadi gubernur, naik jadi presiden. Ya. Kita butuh orang-orang yang seperti ini. Kita menjadi bertanya-tanya kan, ini siapa ini Prastowo ini yang berani-beraninya
yang sudah membuka perseteruan di publik kepada Muhammad Adil. Dan saya kira rakyat ada di posisinya Muhammad Adil, karena Muhammad Adil sedang memperjuangkan hak-hak rakyat. Sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi. Di sini kira-kira 300 itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, PPATK juga sudah menyampaikan. Kenapa saya bicara kepada saudara, ya kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya tidak ngomong, itu juga bisa bocor keluar. Ya, maka saya sampaikan, mendahului berita hoax. Ini yang saya sampaikan ini tidak hoax, ada datanya tertulis.